Saudara Bapak Muhammad Tahir Lumun, serta Sekretaris Daerah Maluku Tenggara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perikanan, serta Bapak Ibu sekalian dari organisasi perangkat daerah. Izinkan saya Cynthia diamanati oleh PLT Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan untuk menyampaikan beberapa hal terkait lomba pasar pangan aman berbasis komunitas tahun ini. Izin Bapak Bupati. Jadi pasar pangan aman berbasis komunitas ini adalah salah satu program dari Badan POM, di mana pasar yang di dalamnya terdapat komitmen dan dukungan dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar, baik dari sisi supply maupun dari sisi demand. Jadi tujuan lomba ini ada dua tujuan. Pertama, menumbuhkan dan mendorong semangat kreativitas dan partisipasi pemerintah daerah dan komunitas pasar untuk mengambil peran lebih besar dalam upaya mewujudkan pasar pangan aman berbasis komunitas. Yang kedua, memberikan motivasi kepada aparat dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan prestasi dan kinerjanya dalam mewujudkan pangan aman. Untuk hari ini, tim verifikator ada dua, yaitu saya sendiri dari Badan POM, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Kemudian di sebelah saya ada Bapak Alexander Elwan Kali, SST PIMSC dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kemudian untuk tahapan penilaian sendiri, kami ada beberapa tahapan untuk sampai ke tahapan verifikasi lapang. Pertama, jadi dari Balai Besar POM ataupun Balai POM di seluruh Indonesia mengirimkan satu profil pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar yang dikirimkan itu bisa merupakan pasar yang sudah diintervensi ataupun pasar verifikasi. Untuk pasar Lamur sendiri itu sudah diintervensi tahun 2021, betul ya Pak Hermanto? Ya. Kemudian dikawal tahun 2022, kemudian diajukan lomba tahun 2023. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerja keras teman-teman sekalian. Yang kedua, seleksi peserta lomba pasar ini dilakukan oleh tim juri di pusat dari berbagai kementerian. Jadi tidak hanya dari Badan POM, tapi juga ada dari Kementerian Perikanan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, maupun dari Kementerian Kesehatan. Setelah itu, ya pada hari ini adalah verifikasi lapangan tingkat nasional, yaitu di mana pasar yang terpilih sebagai calon pemenang lomba pasar pangan aman berbasis komunitas tingkat nasional akan diverifikasi lanjut di lapangan. Baru yang terakhir adalah penentuan pemenang lomba pasar pangan aman berbasis komunitas. Untuk penentuan lomba ini nanti setelah kita verifikasi lapang, hasil yang kita dapat kemudian akan dilakukan rapat bersama oleh berbagai kementerian juga. Alhamdulillah Pasar Lamur masuk 14 besar untuk tahun ini dari seluruh Indonesia. Jadi sekarang kita membagi 3 kategori regional, ada regional barat, kemudian ada regional timur, dan ada regional tengah. Untuk Pasar Lamur sendiri masuk dari perwakilan regional timur. Kemudian untuk pemilihan ada 7 kriteria yang akan kami nilai. Jadi mungkin bisa disiapkan masing-masing nanti saat kami turun ke lapangan. Pertama adalah dukungan pemerintah daerah atau lembaga penanggung jawab terkait Pasar Lamur itu sendiri. Kemudian kedua, dokumentasi terkait implementasi penerapan protokol kesehatan COVID-19. Kemudian ketiga adalah hasil monitoring dan evaluasi sampling dan uji pangan tidak memenuhi syarat, bagaimana hasilnya dan apa tindak lanjutnya, apakah cuma diuji atau tidak ada tindak lanjut.
Kemudian yang ketiga adalah hasil survei pasar. Kelimanya ada temuan dan tindak lanjut pelanggaran. Kemudian keenam, kemandirian pasar melalui inovasi yang dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah, dan ini juga sangat penting, peran komunitas dalam program pasar pangan aman berbasis komunitas. Karena ini pasar berbasis komunitas, jadi poin ini juga sangat penting. Apakah di dalamnya ada paguyuban pasar, paguyuban pembeli? Jadi jika itu ada, itu memberikan poin yang cukup besar. Kemudian untuk rencana verifikasi lapangan nanti, jadi nanti setelah pembukaan ini kami akan melakukan verifikasi dokumen, kemudian melakukan verifikasi di pasar itu sendiri, baru setelah itu kita akan penutupan. Selanjutnya, pasar Ranggu ini seperti yang saya bilang tadi merupakan salah satu pasar yang perwakilan dari wilayah regional timur. Jadi untuk regional timur sendiri tahun ini ada 4 pasar yang menjadi perwakilan untuk dinilai ke tahap ini. Pertama ada pasar di Sofifi, Maluku Utara, kemudian ada pasar di Biak, kemudian ada pasar di Manokwari. Oke, dari selanjutnya saya mewakili tim juri dari pusat menyampaikan terima kasih banyak atas partisipasi dari seluruh pemerintah daerah maupun dari Balai POM di Ambon. Kemudian juga atas komitmennya dari Bapak Bupati juga, sehingga pasar Langur ini masuk nominasi 14 besar. Dan perlu kami informasikan lebih lanjut, kami dan kegiatan ini dilaksanakan secara adil, objektif, dan bebas dari gratifikasi sebagai salah satu komitmen kami dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN. Jadi jika mungkin, mohon maaf sebelumnya, jadi kalau mungkin ada biasanya pengalaman saya menjadi juri, biasanya suka ada titip-titipan di mobil. Jadi mohon maaf sebelumnya Pak, kalau misalnya pun ada dari UMKM, kami bersedia untuk membeli, jadi tidak usah dibawakan sebagai oleh-oleh. Demikian kami sampaikan. Semoga proses penjurian nanti berlangsung dengan baik dan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Sarfi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Cynthia, yang selamat datang di Lombok Tenggara. Mungkin untuk yang pertama kali. Yang saya hormati Bapak Alexander. Bukan yang pertama kali, beliau sudah pernah datang ke sini dan menyaksikan sendiri kebersihan yang ada di pasar Langur. Insya Allah puji Tuhan, beliau memberikan yang terbaik untuk Lombok Tenggara. Ya, hormati Bapak Hermanto, Kepala Balai POM Ambon, Provinsi Maluku yang hadir bersama staf. Yang saya hormati Pak Sekda dan seluruh dua Pak Asisten, staf ahli dan OPD dan staf yang hadir di tempat ini. Yang pertama kita menyampaikan syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka melakukan pelayanan yang terbaik untuk Indonesia dan lebih khusus masyarakat Lombok Tenggara melalui pasar Langur. Seperti yang pertama kami sampaikan selamat datang Bu, mudah-mudahan dalam menjalankan tugas ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan terakhir pasti berikan yang terbaik untuk Lombok Tenggara untuk mewakili Indonesia Timur. Kami tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang, insya Allah. Gratifikasi atau apapun itu kami mencoba untuk tetap berjalan dengan rules aturan yang ada.
Biasanya cuma kalau di sini ada satu kebiasaan, misalkan disiapkan makan, nggak ada niat apa-apa di situ, jadi harus makan. Kalau nggak makan itu namanya bayar makanan, istilah di sini bayar makanan basi. Adatnya seperti itu. Jadi kalau kayak di Medan, di Batak juga modelnya seperti itu. Kalau kita datang bertamu lalu dikasih minum terus nggak diminum atau nggak dimakan, itu rasanya nanti pulang ditagih, harus bayar. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang pertama kita menyampaikan terima kasih bahwa Maluku Tenggara, satu daerah yang sudah dimekarkan beberapa tahun yang lalu hidupnya di Maluku Tenggara. Dia ada Maluku Barat Daya, ada Kepulauan Tanimbar, ada Kepulauan Aru, ada Kota Tual, dan induknya adalah Maluku Tenggara. Kalau dulu itu pasarnya banyak, pasarnya satu Langgur dan pasar yang pertamanya di Kota Tual. Setelah pemakaran maka kita pusatkan perdagangan itu di pasar Langgur. Biasanya orang menyebut nama Maluku Tenggara selalu identik dengan Tual. Untuk itu kesempatan ini saya harus mempertegaskan ke Kementerian dan juga Provinsi Maluku bahwa Maluku Tenggara itu Langgur. K-nya semua, kalau K itu Kota Tual dan Maluku Tenggara. Tapi kalau kabupaten itu Langgur. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, atas nama pemerintah tentunya mengucapkan banyak terima kasih bahwa pasar Langgur masuk dalam indikator yang sudah berkenan untuk membeli ini, masuk dalam 14 besar tambah dengan 13 lain tambah pasar Langgur. Terima kasih dan selamat juga kepada tim verifikator yang alhamdulillah sampai ini sudah ada di sini, dan insya Allah keberadaan pasar Langgur ini memainkan satu peranan penting dalam aktivitas ekonomi di Maluku Tenggara, khususnya Maluku. Dan memang seperti Ibu tahu bahwa Maluku secara keseluruhan adalah dinilai dari statistik di BPS, itu statistik itu bahwa adalah daerah termiskin, artinya manfaat dari bawah sampai saat ini. Makanya saya bersama dengan teman-teman bupati, wali kota lainnya, termasuk Pak Gubernur Maluku, tanya-tanya kita miskinnya dari mana ya? Karena jumlah penduduk di Maluku dibandingkan dengan luas wilayah, dengan keberadaan alam yang diciptakan oleh Allah, itu kayaknya nggak miskin, kayaknya. Tapi dalam fakta statistik kita miskin. Ibu Cynthia yang saya hormati dan Pak Alex bahwa dan Kepala Marekom bahwa kondisi COVID-19 kemarin itu pasar kami tentu menerapkan yang namanya soal vaksin dan lain-lain, itu kami menerapkan. Jadi semua pedagang itu protokol kesehatan itu kami awasi betul. Dan beberapa kali saya sendiri dengan staf, dengan dinas kesehatan, karena saya punya tim yang diketuai oleh Pak Kepala BKSDM, tim vaksinasi. Jadi kami punya tim yang bekerja dari hari ke hari, dan alhamdulillah kami perhatikan betul pedagang-pedagang pasar itu, sehingga yang disebut dengan steril atau sterilisasi itu betul-betul dari kesehatan, itu betul-betul kami perhatikan dalam pelayanannya. Dan juga kami membatasi jumlah orang yang datang. Sekedar informasi saja Bu, bahwa kalau Ibu saat ini ke pasar Langgur pasti ramai dari pagi, dari subuh tadi. Kalau nanti sudah di atas jam 2 ke atas itu dia sudah mulai sepi. Kenapa kayak gitu? Saya bayangkan bahwa pasar Langgur itu seperti pasar induk Kramat Jati. Artinya Kramat Jati kan luar biasa, orang bawa tomat dengan trek-trek, bawa sayur mayur dari Sukabumi, dari Puncak, Bogor, Bandung itu dengan trek-trek. Tapi sana
hanya dari kampung-kampung saja, tetapi alhamdulillah lumayan. Kalau dulu perkembangannya Pak Bu Cynthia, kalau dulu itu kita masih kecil, tidak pernah lihat orang ke pasar subuh-subuh. Orang dari kampung-kampung itu, tapi sekarang kalau ibu misalkan tidur di kampung saya, di ujung sana, di dalam, lalu pagi misalkan jam 2 pagi turun, itu orang sudah nongkrong di jalan-jalan dengan bawaannya untuk menunggu transportasi, lalu bawa barangnya itu sama juga dengan yang ada di Bogor dan sekitarnya yang bawa ke pasar induk. Misalkan bawa barangnya tuh masuk di dalam dan ditumpuk di atas, orang kadang-kadang duduk di atas itu. Itulah situasi. Nah, saya bilang kenapa pasar itu sampai jam 2 udah sepi banget sih saya. Enggak, cuma maksudnya mulai sepi. Ternyata yang saya bilang kenapa dia modelnya kayak pasar induk, karena orang pedagang-pedagang lain yang di pasar lain yang di Kota Tua misalkan itu datang beli di situ, baru mereka bawa, dan nanti sorenya itu pasar tua yang ramai ya, dan pedagang-pedagang lainnya yang ramai. Itu sekilas tentang pasar Langgur. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah ada regulasi yang dibuat untuk membangun ekosistem pasar Langgur yang benar-benar aman dan nyaman, baik untuk pembeli maupun untuk penjual. Tetapi pastilah nggak mungkin sempurna, pasti ada kekurangan sana sini. Itu ada karena orang yang sadar tentang kebersihan, yang kenyamanan itu juga biasanya Bapak yang baca doa tadi itu ya saya daulat atau gitu, dia punya bahasa biasanya saya daulat. Itu yang lain itu semua terlibat. Misalkan pengaturan soal lalu lintas di dalam itu tidak diperindak, tetapi langsung diserahkan kepada dinas perhubungan yang mengatur. Pendapatan semua ada di situ. Jadi urut-urut dari semua dinas hampir terkait di situ. Kalau misalkan yang tidak ada hubungannya, tapi selalu saya paksa untuk ada hubungannya. Misalkan Kesmanpol, Kesmanpol itu juga turun pantau siapa yang biasa ada bikin onar, mabuk dan lain-lain. Itu semua. Tapi alhamdulillah semua itu teratasi dibandingkan dengan pada waktu-waktu yang lalu. Dengan cerita ini kan maka pantaslah pasar Langgur masuk dalam nominasi. Terima kasih. Dalam kesempatan ini Bapak Presiden juga datang Bu. Dia mangguk-mangguk Bu. Mungkin ada video yang Presiden datang itu mungkin dari Telkom. Nanti kalau dari dinas Telkom tolong nanti Ibu Cynthia sebelum pulang dikasih lihat video yang Presiden datang ke sini. Waktu masuk ke pasar termangguk-mangguk melihat masyarakatnya pada waktu itu. Jadi dukungan dari Presiden juga luar biasa, sehingga Bu Cynthia yang saya hormati dan Pak Alex dan Kepala bahwa Maluku Tenggara juga dihargai dengan membangun pasar baru. Di situ juga lokasinya yang kemarin nanti di pasar yang bagian jual-jual sembako itu akan dibangun. Pasar daging juga, pasar ikan juga dibangun dengan nilai kurang lebih 40 miliar oleh Balai. Jadi dukungan dari pemerintah daerah terhadap saya sendiri, Pak Wakil Bupati, juga terhadap OPD semuanya perhatian, karena yang namanya kemarin steril atau dia harus bebas, dia harus nyaman, itu kami perhatikan betul. Kalau pasarnya udah, kalau Ibu, saya kan suka jalan Bu, jalan ke daerah lain dan saya masuk ke pasar. Apa yang baik saya lihat, misalkan saya pergi di Solo, di Jogja, saya masuk ke pasar-pasar itu luar biasa. Tetapi kalau Indonesia Timur Bu, bukan saya bilang jelek, tapi kalau pasar kami dibandingkan dengan ya taruhlah TV yang Ibu tadi sampaikan agak jauh ke apa.
Maksudnya kalau saya bandingkan dengan SOTV, Kaimana, Rapat, itu pasarnya bagus. Tapi dari sisi pelayanan, sisi yang lainnya, kayaknya sih bukan yang begini, cuma jadi baik pasar lanjut. Jadi yang ngerti saya jalan. Jadi kalau ibu nggak kasih yang terbaik, saya jangan dulu, jangan masukin hati dulu. Jadi terus yang berikutnya juga Bu, pasar kami ya memang sudah soal penggunaan smart register ini sudah merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan. Jadi smart register itu juga kami sudah pakai, misalkan di situ belanja dengan kris itu juga sudah dipakai, aplikasi kris itu juga kami sudah pakai, dan insya Allah mungkin kalau dulu nanti tahun depan atau tahun ini terakhir rencana dari pemerintah pusat satu data satu itu mungkin kita bisa pakai. Jadi kalau ibu pesan pulang ke Jakarta, pesan lembar dari sini bisa dikirim Bu, online Bu, sudah ada di sini Bu. Dari sebelum mengakhiri sambutan ini, kiranya saya mohon dengan segala hati kalau dari tim dari Ibu dan Bu Cynthia dan Pak Alek dan Pak Hermanto dan staf, kalau masih ada hal-hal yang kurang, kami mohon untuk diberitahu atau dibimbing. Saya diajarin supaya saya melengkapi dalam waktu 2 kali 4 jam. Kalau misalkan ada hal yang kurang dalam penilaian, saya minta diinformasikan supaya dari 2 kali 24 jam saya, bukan 2 lah Pak, 1 kali 24 jam saya selesaikan. Karena besar harapan saya, kenapa saya begitu antusias, kenapa? Karena begitu naik di tingkat kementerian, tercatat di sana pasar Langgur, ke depan saya lulus apa-apa itu gampang. Saya misalkan datang minta tambahan untuk pasar di sini, insya Allah dimudahkan. Orang di Jakarta sudah kenal pasar Langgur, sudah terngiang-ngiang, oh iya, pasar Langgur, iya, saya udah ke sana. Kalau Ibu Cynthia udah ke sana, wah ingatannya luar biasa. Akhirnya ada catatan-catatan positif yang dikirim oleh malaikat untuk yang terbaik untuk anak. Lalu yang berikutnya sebelum saya mengakhiri itu ada Ibu tadi terakhir menyampaikan tentang 7 kriteria dukungan. So pasti saya beserta seluruh pimpinan OPD yang ada dan staf pasti memberikan dukungan. Dukungan itu bukan ucapan Bu, tapi datang kami secara waktu COVID itu kami secara bergantian mengawasi pasar. Kita bikin jadwal, mungkin nanti dilihat kemarin daftar jadwal itu. Kami buat jadwal lalu melakukan kontrol pengawasan terhadap pasar. Jadi ini misalkan Kepala Dinas Pertanian Pak Ferry namanya, Pak ini dari sisi ketahanan pangan kami luar biasa. Ferry apa namanya? Bukan Pak Ferry Ketua, ini Kepala Dinas Pertanian yang kemarin itu waktu COVID-19 itu kami jaga betul menjadi maksudnya beliau yang produksi pangan kami jaga. Misalkan orang bawa beras merah saja, itu kami didata betul orangnya gimana semua kapan nggak sampai ke sini. Termasuk dia membawa ubi-ubian saja itu juga kami, dia masuk pasar itu di apa? Dites dulu rapid apa semua dulu baru masuk. Dan soal yang terakhir dari 7 kriteria tadi disebutkan ada paguyuban, kami punya Bu. Ada paguyuban orang Sunda, ada orang Bugis, ada orang Buton, ada orang Jawa, ada. Jadi kami punya paguyuban itu. Paguyuban Buton, misalnya sudah di Sulawesi saja itu Bugis, Sulawesi Selatan, terus Sulawesi Tenggara, Buton itu ada di sini semua. Dari Timur juga ada. Terus kalau Ambon ya sama aja dengan kita.
Jadi kalau pemilu itu ada semua. Barangkali itu, dan sekali lagi kalau ada data yang kurang, kami mohon untuk beritahu ya, kami bisa melengkapinya. Barangkali itu Bapak Ibu ya, kira-kira kita mau tanya ke Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira kalau Ibu Cynthia dan Pak Alex memberikan yang terbaik untuk Maluku Tenggara, setuju? Kalau gitu setuju aja, tapi harus kita kerja baru mendapat yang terbaik. Orang bekerja, berdoa dan bekerja. Bukan dulu berdoa, gue juara sih, nggak bisa. Harus bekerja. Dan disebut apa? Orang berdoa dan bekerja. Barangkali itu dia Pak Ale dan Pak Rektor. Terima kasih banyak buat semua, dan nanti yang mendampingi Ibu yang pertama Perindah, yang kedua perikanan, yang ketiga kesehatan, ketahanan pangan. Mana ketahanan pangan? Siap. Ada? Siap. Oh ya, ini kepala ketika tinggal barangkali itu. Atas segala perhatiannya saya menyampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam. Yang sudah diintervensi di tahun 2001, dan itu merupakan percontohan yang dilakukan oleh Badan POM di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku dengan intervensi ke Pasar Langgur, dan dengan harapan Pasar Langgur ini memberdayakan masyarakatnya, dan nantinya pasar tercontoh ini dapat direplikasi ke pasar-pasar yang lain, sehingga diharapkan Kabupaten Langgur menjadi salah satu percontohan ya, baik itu desa pangan aman, pangan jajaran sekolah yang pangan aman juga, dan pasar yang aman berbasis komunitas, karena ini merupakan program prioritas nasional. Jadi dengan adanya intervensi, pengawalan, dan sampai lomba, tentunya kami sangat senang dan bangga Bapak Bupati bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan sangat tinggi, karena pimpinan tertinggi sini Bapak Bupati beserta jajaran sudah memberikan komitmen yang sangat tinggi dengan memberikan dukungan untuk pelaksanaan Pasar Langgur menjadi pasar pangan berkomunitas. Apalagi sudah ada juga replikasinya, Pak. Jadi sudah ada replikasi ke pasar yang lain. Ini merupakan amanat dari program prioritas nasional, dan harapannya dengan yang disampaikan Bapak Bupati tadi dan dukungan dari Bapak Ibu semua organisasi perangkat daerah, dan juga berharap dengan komitmen yang bersama kita lakukan, nanti verifikasi ke lapangan memberikan hasil yang terbaik di Bapak Ibu ya. Amin. Dan ya kita berharap ya bisa menjadi ya juara ya Pasar Langgur di regional Indonesia Timur, karena ini merupakan yang pertama sekali pun, nanti mudah-mudahan kalau bisa diapresiasi, ini menjadi desa percontohan yang pertama sekali di Provinsi Maluku. Jadi harapannya kalau bisa menjadi juga, ini juga menjadi percontohan bagi pasar-pasar lain yang ada di Provinsi Maluku, nanti akan belajar ke pasar di Langgur ini. Begitu yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih kepada Bapak Bupati serta jajarannya untuk segala dukungan yang sudah diberikan dari mulai tahun 2001 sampai sekarang, dan kami yakin di kegiatan-kegiatan lain juga Bapak, kami sudah bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan lainnya dalam pengawasan obat dan makanan, untuk pengawal pelaksanaan Impres nomor 3 2017 tentang efektivitas pengawasan obat dan makanan, dan Permendagri 41 2018 tentang peningkatan koordinasi pengawasan dan pembinaan obat dan makanan di daerah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan seluruh pimpinan organisasi daerah. Sekian dan terima kasih.